Imam Ghazali intinya berdebu bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad ka ila kafatil Arabi wal Ajam untuk sekabina manusia baik orang Arab, orang Ajam ni selain orang Arab. Wal insi wal jin baik manusia atau bejin. Nah, depak kedebu genika faraitul basyashata fi wajhi tiba-tiba kanjeng Nabi senyum. Bulan nengaleh kanjeng Nabi ni kesenyum. Sumal tafata wa qala ainal Ghazali. Siapa sih ngarang dia? Ghazali. Padahal Ghazali, Allah Ghazali. Faedah huwa bihi waqifun baina yadeh. Tiba-tiba Imam Ghazali langsung pada ya junna Gusti Kanjeng Nabi faqala. Iya kan aku doa iya kan nasta'in. Suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim. Qutbud da'wah wal irsyad Haib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa Syari tilmiduh Al-Habib Al-Allam Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna fi kitabihin Nasahid Diniyah. Berkata guruku, guru dan kula adabu dalam kitab Nasahid Diniyah, maksudnya Habibullah Al-Haddad, ba'da qawlihi qultu wa jami'ul ihya lam yu'allaf fil islami mithluhu fi fanni. Tidak ada kitab yang dikarang sebaik kitab Ihya, ya Dawuna Habibullah Al-Haddad. Kama ya'rifu dzalika wa yatahaqqaquhu man nazara fihi wa ta'ammalahu min ahli ilmi wal insaf. Katia saya ampun terbukti saya kau ingin sareng sedayana orang saya mau kitab Ihya. Yakni idza arafa dzalika min nafsihi fama ba'dal iyani bayan kaifa wa qad ajazahu wa qarrarahu syari' alladzi la yantiqu 'anil hawa. Bagaimana mungkin, bagaimana kok tak ngocah Syabun Abdul Haddad. Kok mak pas tak ngocah Ihya re tada senyaingin. Karena apa? Ihya re saksien man Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kejadian yang dialami oleh seorang syekh asmana Abul Fatah Jamalul Haram Zainul Qurra. Syekh Abul Fatah orang Hijaz. Dalam kasyafnya beliau adabu dakhaltul masjidal haram fatara 'alayha halun akhadani an nafsi. Kok masuk ke Masjidil Haram. Tiba-tiba terjadi suatu pada diriku fawaqa'tu ala jambil aiman tujahal Ka'bah al-musyarrafah. Terus kok tiba-tiba tedung miring ngadep ke Ka'bah wa ana ala taharatin dan waktu itu kok andi udu suci. Wa ana atrudun nauma an nafsi kok berusaha tak tedung ya dan Ka'bah. Ternyata fa akhadatni sanatun bainan naumi wal yaqdha. Kok acorak tedung, acorak anja. Faraaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akmali suratin wa ahsani ziyyin. Kok ngolatin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang sangat sempurna dan pakaian yang sangat indah. Minal qamisi wal imama ngangkui gamis, ngangkui imama. Wa ra'aitu la'immatal arba'ata asy-Syafi'iyyah wa Malikan wa Abu Hanifah wa Ahmad rahimahumullah yu'riduna alaihi madahibahum. Waktu itu juga pada Imam Sempak, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka semua nyetoraki madhab bi'tibi'eba. Wahuwa yukarriruhum alaiha. Ternyata saja disetujui ban Gusti Kanjeng Nabi madhab Sempak. Thumma amara bitardi syakhsin minal mubtadi'ah. Terus Kanjeng Nabi ada coba orang-orang si ahli bid aja laban. Fataqaddamtu ilaihi ana wa qultu ya Rasulullah. Tiba-tiba di tengah sadar dan tidur kok
maju ke Kanjeng Nabi, ada bu Kanjeng Nabi, hadal kitab muqtadi atau muqtada ya. Kadin to berkitab saya keyakinin bener banten kula. Wa mu'taqadu ahli sunnah. Kitab nika esena akidan ahli sunnah. Falau azan tali faqara'tuhu alaika. Fa'udhinani. Mun panjenengan ngediin banten kula mau sekitab ihya nih kan. Iya junna panjenengan. Ternyata izinin Kanjeng Nabi, faqara'tu alaihi min kitabi qawaidil aqaid. Kok maca kitab ning ihya bab qawaidul aqaid. Intinya yang dibaca tentang bab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Ilakhiri singkat cerita, eh, Imam Ghazali intinya berdedabu bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad nika ilaka fatil Arabi wal ajam untuk sekabina manusia baik orang Arab, orang ajam ini selain orang Arab. Wal insi wal jin baik manusia atau bejin. Nah, depak kedebu kenika faraitul basyasyata fi wajhi tiba-tiba Kanjeng Nabi senyum. Bulan nengaleh Kanjeng Nabi ini kesenyum. Sumal tafata wa qala ainal Ghazali. Siapa sih ngarang dia? Ghazali. Padahal Ghazali, Allah Ghazali. Faidah huwa bihi waqifun baina yadeh. Tiba-tiba Imam Ghazali langsung berdaya junna Gusti Kanjeng Nabi faqala ha anada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kula hadir Kanjeng Nabi. Terus ban Kanjeng Nabi jawab salam Imam Ghazali wa walahu yadahul mubaraka ban Kanjeng Nabi langsung paringake astana ya tang tanah. Fa akabbal Ghazali 'alaiha yuqabbiluha. Langsung ban Imam Ghazali siom astana Gusti Kanjeng Nabi. Fama ra'aitun nabiyya ashadda sururan bi qiraati ahadin alaihi mithla ma kana bi qiraati alaihi al-ihya'a. Maka engkau tak pernah amimpeh atau bengalamin abang kiban kanjing Nabi. Bunga na kanjing Nabi pada bunga na saat kok maca kita bi Imam Ghazali ya jun Nabi beliau. Fantabahtu waddam yajri min aini min tilkal ahwal wal karama. Kok jaga mana jadi nangis bunga abang kanjing Nabi terus tahu Asyira kitab Ihya. Nah, cerita ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Asakir wa Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i wa ghairuhuma ulama-ulama rajis lain. Cerita lain tentang Ihya, jadi Habibullah Haddad mengatakan tidak ada kitab yang bisa dikarang atau yang bisa menyaingi Ihya karena alasan ini. Banyak ulama amimpi abangki kanjing Nabi ketika disodorkan kitab Ihya kanjing Nabi ini kekesokan senyum. Cerita saya lain wa kadzalika tasaffuhu sallallahu alaihi wasallam al-hiya waraqatan min awalihi ila akhirih. Fi ru'ya Syekh Imam Al-Kabir Al-Faqih Abil Hasan bin Harzaham. Dalam mimpi saya lain ada seorang syekh yang awalnya benci kitab Ihya, bahkan punya niat untuk ngoper kitab Ihya. Asmana Abil Hasan Ibnil Harzaham. Nika mimpi Kanjeng Nabi ningku kitab Ihya, ngolatin kitab Ihya dari awal sampai akhir. Thumma qauluhu alaihi salam lastar dengan kanjing Nabi ngecek kitab Ihya, kanjing Nabi ada bu inna hadza la syai'un hasan. Ini sungguh sesuatu yang sangat bagus. Kitab secek bagus. Thumma munawalatuhu al Ihya li Abi Bakar Siddiq. Kemudian ben kanjing Nabi kitab Ihya nika paringake ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pakontengku. Wa nadharuhu fihi wastijadatuhu lahu sami Sayyidina Abu Bakar Adabu walladhi ba'athaka bil haq innahu la syai'un hasan. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, sungguh kitab ini kitab yang sangat bagus. Terus ke Sayyidina Umar, sami dawun Sayyidina Umar nggak gini gitu kan. Makanya ki baik dari kalangan habaib atau bebenih kalangan habaib pasti pada akhir-akhirnya ini mengkaji kitab Ihya. Konsep masyhur kalangan habaib ini kahayu Abu Bakar Segaf Gresik. Saya terkenal wali kutub kasa wiritannya kitab Ihya. Hatam ulang dari ada boleh hatam, ulang dari ada boleh hatam, ulang sampai situ. Banyak gini. Guru gula tibi Syekhina Maimun juga. Hatam ulang sampai situ. Mas kitab Ihya.
Karena memang keberkahannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Terus diceritakan juga Abil Abbas Al-Mursi an Syekh Al-Arif Billah Abil Hasan Asyadzili. Wa kana mu'asyiran libni Harzaham. Diceritakan Abi Hasan Asyadzili seandi Thariqah Syaidiliyah. Dia juga sejaman dengan Syekh Abil Hasan Ibnil Harzaham. Wa sababu ru'yahu annahu hamma bi ihraqil ihya mungkiran lahu. Gula cerita bahwa Abil Hasan bin Harzaham nikah awalnya benci kitab Ihya. Sampai ngobar kitab Ihya. Tiba-tiba fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wal Imam Ghazali baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, amimpeh Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus bade Imam Ghazali dalam mimpinya. Wa nawalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alihya fatasaffahahu waraqatan waratan lahir madzakan. Dalam kejadian itu annahu alaihissalam amaro bitajridi ibni Harzam min komisihi wa darbihi wa haddahu haddal muftari. Kan Kanjeng Nabi Ibnu Harzam yang ingin membakar kitab Ihya karena benci, ini kan Kanjeng Nabi suruh pokol. Pokol long kui kain, mas sampai abekas nih. Thumma ba'da khamsati aswatin tasyaffa'a fi siddiq waradi anhul Ghazali. Pokol lema kali ben Gusti Kanjeng Nabi pas minta pertolongan kah Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar tore maturake Kanjeng Nabi, ampun boleh cek pokol boleh sakit. Dan Imam Ghazali memaafkan. Fastaiqadha wa atharu darbi fi dhahri. Ternyata Serah Abdul Hasan Ibni Harzam nikah Abu Ngoh dari Asaren pakune kerasa sakit. Wa a'lama ashabahu wa taba ilallah ta'ala. Langsung tobat matur ke santrenah bahwa engkau sih tak seneng ke kitab Ihya, mulai sih engkau seneng ke kitab Ihya. Kok gara-gara tak seneng kitab Ihya, biasa apang ki Kanjeng Nabi senyum. Areng kok apang ki Kanjeng Nabi amin bebas pecot ban Kanjeng Nabi. Wa baqiya muddatan muta'alliman minat turbi sampai beberapa waktu rasa sakit. Tsumma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha dhahrahu fa'ufiya. Tsumma lazama mutala'atal ihya. Mari kenika rasa sakit abid amin pe boleh Gusti Kanjeng Nabi. Kosot ban Gusti Kanjeng Nabi langsung beres. Terus pas Abil Hasan Ibn Harzam ini kan maca ihya terus. Wanal ma'rifat billah. Sampai beliau yang kak teti walina Gusti Allah. Karena beciin awal niku benih beci nafsu. Memang beci karena neng ihya ini kan ada kalimat-kalimat yang tidak gampang dipahami. Termasuk Imam Ghazali pernah ada bu misalnya. Laisa fil imkan abda'u mimmakan. Tidak mungkin terjadi apa yang lebih baik dari yang sudah terjadi. Ini kan debu ini kan pada ben angadain Gusti Allah. Tak mungkin bareng bisa lebih bagus dari apa sela beda. Kan Allah mampu akabai lebih bagus. Tapi memang Ghazali ada bu, laisa fil imkan abda mimmakan. Dan debu-debu nggak gini kebanyak nang ihya yang sepintas nih kak acora melenceng, acora angadeun ben pangeran. Nah, jadi saya Abil Hasan Ibni Harzaham itu ingkar ke kitab Ihya gara-gara berdebu-debu nggak gini. Bukan karena nafsu. Makanya sering langsung kebayang nggak ben Kanjeng Nabi. Ini kan orang soleh nggak gini kenyamanan. Bener erabuin, salah erabuin. Demun orang tak soleh nih bener tak erabuin ben Kanjeng Nabi mana boleh salah. Saja tak yen dari sekali. Sampean coba pas orang kok pecot ben Kanjeng Nabi. Pecot berarti saya perhatikan. Sebelum-sebelumnya sudah sering bertemu Nabi. Cuma waktu itu tepannya pecot karena tak seneng ke kitab Ihya. Mun sarang nikah hampir rahasia napa ki. Corak kewajiban mun pon umur 40 tahun bede kiai sarang umur 40 tahun ini mesti maca kitab Ihya. Terus kini pas sampai situ. Hatam yulang.
Dan di Yaman sami, di Yaman cerita santri-santri Yaman sami. Mesir, Yaman, Syria, kitab-kitab Ihya dibaca. Qala al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, Imam Nawawi ada buka dal Ihya ayakuna Qur'anan. Ihya recek mirip beban Al-Qur'an. Saking mujina ke kitab Ihya. Wa qala Syekh Al-Kazaruni, ada Bu Syekh Al-Kazaruni, lau muhiyat jami'ul ulum. Seandainya ilmu syariat sebelah itu nyai hapus kepi, lastukhrijat minal Ihya. Maka semua bisa dikeluarkan, semua bisa digali dari kitab Ihya. Wis cukup kitab Ihya. Qala ba'dul Malikiyah, berkata sebagian Imam Malikiyah, sebagian ulama Malikiyah. Ya, saya baca kitab Ihya bukan cuma madhab Syafi'i. Meskipun Imam Ghazali madhabnya Syafi'i. Ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, semua baca kitab Ihya. An-nasu fi fadlati ulumil Ghazali. Semua umat manusia itu oleh keberkahannya ilmu-ilmu Imam Ghazali. Wa qala al-Iraqi al-mukhrij ahadits al-Ihya. Imam Iraqi ada Bu, Imam Iraqi ini kan yang mentakhrij hadis-hadis Ihya, isari sanad-sanad tuh. Imam Iraqi. Beliau ada Bu, huwa min ajalli kutubil Islam. Ihya ini termasuk kitab paling agung dari kitab-kitab yang ada yang membahas Islam, tentang ilmu Islam. Waqala Syekh Ismail Al-Hadrami Al-Yamani. Syekh Ismail Al-Hadrami ada Bu, Al-Imam Al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Imam Ghazali itu ketua dari para pengarang kitab semua. Wa amma ta'zimu sadatina, adapun mengagungkannya. Amma ta'zimu sadatina asad al-ashraf al-akabir ali ba'alawi radhiyallahu anhum wa nafa'a bihim lilihya. Adapun pengakuan para habaib dulu, mengagungkannya mereka pada kitab Ihya, fakathirun jiddan, banyak, sangat sangat banyak, banyak ya banyak. Wa kana sidunal kutub, bahkan seorang wali kutub al-awahad Syarah Abdullah Al-Idrus, Syekhul Masyayikh Abdullah Al-Idrus, Habib Abdullah Al-Idrus, orang wali kutub, yakadu yahfaduhu naklan, sampai para hafalah. Wa yahuddu alaihi, eman kaman mesti abesan saya nggak ben kudu ngaji Ihya. Walal tizami muta'alati saya nggak ajari kitab Ihya, wal amal bihi, takuni Ihya jadi. Biqaulihi wa fi'lihi, beliau mengajak orang bukan cuma kata-kata, tapi perilaku beliau juga apa yang ada dalam Ihya. Wa yaqulu alaikum ya ikhwani bimutaba'atil kitab was sunnah. Akni asyari'a al-masruha fi kutubil Ghazali. Saya nggak ya keluar dari Al-Quran dan hadis. Apa saya maksud ku Al-Quran dan hadis? Ya apa saya lain terangaki Imam Ghazali nang kitab apa. Dan ini bahaya ki orang kadang ngajak ayo kita pakai Al-Quran hadis. Langsung tak usah ulama. Sepintas bener, cek bener lah kan. Nang ini kan bercerita lebur kejadian nyata debat antara Albani dan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Syekh Said Ramadan Al-Buti ini ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Albani ini kan rank Wahabi. Wahabi ini ketanda ke tasawuf. Makanya pian ke Mekah Madinah umroh misalnya nyari kajian tasawuf tak kira nemu. Serang kerangan, mesti tak ngitek, tak ngitek ngiduk pondok, emar kamar. Lah, si Albani ini kak ngocak kah ada buka Syekh Said Ramadan. Benar apa nurut madhab sebampaknya. Syafi'i, Maliki, Hambali, terus apa? Maliki, Hanafi. Arapa benar madhab sebampak? Madhab sebampak resenoles orang. Orang kebi bampak nih. Orang ri keneng salah, keneng lepah. Saya tak kira salah, tak kira lepah Al-Quran benha hadis. Tiba salah mun madhab. Ya jabon Syekh Albani. Salah ben mun madhab. Kotu ben langsung ke Al-Quran hadis. Norok si pampak jaring pada manusia. Kongang salah. Dan si Said Ramadan ni orang si sangat cerdas ki sampai julukin Ghazali yu asrihi. Imam Ghazali seneng ejaman. Ejamannya bagaikan Imam Ghazali. Beliau langsung ben Allah beri jawaban. Napa jawabnya?
Iyang kok sepakat bahwa imam sepampa candi madhep pampa ro manusa. Manusare kongang salah. Iyang kok sepakat. Tapi daripada kok norok pendapat tebeken, angok kok norok pendapat si pampa. Apa been bengal ajamin pemaham na been ke Al-Quran ben hadis pasti sesuai seekar bagi Gusti Allah. Iya, ya. Ya wes. Daripada kok norok pemikirna ben lebih jelas kok norok pemikirna sih imam madhab si pampa. Daripada kongang salah. Al-Quran dan hadis itu pasti benar, tapi apakah pemahamanmu pada Al-Quran hadis itu pasti benar? Ya pun si Albani, enggak. Ya wes pun pada enggak. Daripada enggak engko angonoro Imam Syafi'i, Imam Syafa'ampa. Aro hafalan hadis lebih banyak. Sejarahnya jelas, libur ibadah, tak asarin malam, hafal hatam Al-Quran, hafal Quran, hafal banyak kitab, banyak dahbuna sahabat, banyak dahbuna tabi'in, hafal kabeh. Bukan ya hafal. Memang banyak hafal. Albani ini kebanyak hafal lagi. Hafalannya banyak, cuma dia tidak punya guru. Jadi cerita Albani ini kah, beliau orang yang sangat cerdas, luar biasa. Terus neng 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 perpus neng Saudi ini kah, tahunan. Tahun-tahun tak keluar dari perpustakaan, ajar otodidak tanpa guru. Ya akhirnya dia pinter, tapi karena tak guru ada sesat. Aluk biluk, keterangan aluk biluk. Kadang hadis-hadis yang disohehkan oleh Imam Bukhari ben Albani ini kan didoifkan. Padahal yang menyohehkan hadisnya Imam Bukhari ini ulama-ulama lambek terpercaya. Ini kan debat ben Said Ramadan akhirnya tak nemu jawaban. Makanya Habib Abdullah Lidrus ini ada busenga ya ben kudu noro Al-Quran ben hadis. Apa sih maksud Al-Quran ben hadis? Selamare terangaki ulama. Makanya di saat Imam uh, Sayyidina Ali karamallahu wajah perang ben Sayyidina Muawiyah. Yang perang Siffin. Sampai terjadi perang Siffin antara sahabat ben sahabat. Kula ben tak oleh noro. Sayyidina Ali perang kelompok Sayyidina Ali perang ben kelompok Sayyidina Muawiyah pada sahabat. Saat pertengahan perang kelompok Sayyidina Muawiyah ini kekala apun. Nah, karena mereka ahli politik langsung ngangka Al-Quran. Kelompok Sayyidina Muawiyah ini ngangka Al-Quran. Ngajak, ayo kita kembali pada Al-Quran. Wis jak terus lagi perang. Ya pun sebagian Aju dan Sayyidina Ali. Tore Sayyidina Ali terus lagi perang. Ini kekenggayan, ini ke politik, ini ke bagian Muawiyah nih. Tore terus lagi perang. Dan sebagian, jok kok takut. Ini ya jok beli ke Al-Quran tanda. Berarti orang apa ya jok tanda beli ke Al-Quran. Nah, Sayyidina Ali pegel. Sayyidina Ali ikut pendapat itu akhirnya kembali pada Al-Quran. Tapi ben Sayyidina Ali Al-Quran ini kita bu. Ya Al-Quran, mayu kebala apa hukumah. Engkau ria perang nggak ada siapa sih tepak apa hukumah itu bu ben Sayyidina Ali Al-Quran. Ya Al-Quran tak bisa jawab pun Sayyidina Ali. Al-Quran kan harus diterangkan oleh ulama. Mak ben ngajak abeli ke Al-Quran, Al-Quran kudu terangkan. Artinya saya pun Sayyidina Ali, ben tak parta juga keterang nangko. Orang-orang sila iya kue kanjing Nabi sebagai babul ilmi. Labeng ilmu. Jadi pun Sayyidina Ali kepak. Al-Quran, mayu, apa hukumah? Masih tepak. Itu kan Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali oning, ada politik ya. Tapi karena penyembi Al-Quran, akhirnya Sayyidina Ali mengikuti. Wis. Diikuti. Tapi tak bisa. Pakun kudu norok sesuai saya terang lagi ulama. Tak bisa langsung kembali ke Al-Quran hadis. No boleh ring ampun ring madura. Abali ke Al-Quran hadis. Cek ring bahasa nabawi pun lain. Al-Quran hadis ini ke bahasa Arab. Pas orang ampunten, orang tambokung, orang betang, orang madura. Surah abali ke Al-Quran hadis. Tak bisa harus ngaji dulu. Bila ngaji berarti aguru.
Bila aku guru berarti tak langsung ke Al-Quran, hadis, tidak bisa memang. Ring-ring orang sing ngucap geni kekebi ngala ilmu. Oleh ilmu Islam king karena barokah sahabat, barokah tabiin, barokah tabiin tabiin. Seandainya sahabat tidak menyampaikan Al-Quran, tabiin tak kira oleh ilmu. Tabiin saja, mungkin saja tak kira oleh ilmu. Jadi secara tidak langsung mereka yang mengaku tanda madhab, tanda taklid, taklid ini mengikuti ulama langsung ke Al-Quran hadis. Secara tidak langsung mereka pasti andi guru. Melandi guru, ya berarti tak langsung pada boy. Tidak mungkin orang, meski orang Arab. Meski orang Arab, tidak mungkin langsung paham Al-Quran. Orang Arab ini kan banyak tahun ini kasreban. Banyak. Mereka bisa berbicara, tapi macam kita tahun ini harus menduk gelu, ngaji gelu. Baru bisa. Ki bisa paham, ngebes tulisan Arab ini paham, tapi bacaan salah, salah. Tak bisa, harus tetap akuru. Karena Gusti Allah ada buku Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ben kudu atanya ke orang yang di ilmu membentah tahu. Artinya kan suruh atanya ke orang. Terus neng surat Fatihah nah saya paling gampang. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yang benar. Kenapa sirotol mustaqim? Sirotol ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang. Berarti orang macam Fatihah ini ka aduh ya Allah tetua ki kula jalan ke jalan ring orang sih bener. Ring orang sih beri nikmat benembian. Berarti kan suruh noro orang. Allah dalam Fatihah tidak mengatakan apa itu siratul mustaqim? Siratillah. Jalannya Allah. Sirati Rasulillah. Tapi ladhabu siratul ladzina an'amta alaihim. Berarti orang kudu noro orang. Makhluk norok makhluk gelu tak bisa langsung ke holik. Makanya Allah menciptakan malaikat. Benih Allah tak bisa ngatur tibi. Cuma Allah itu Tuhan. Tuhan terlalu agung untuk langsung bersentuhan dengan makhluk. Makanya makhluk melihat hubungan ben makhluk diciptakanlah malaikat. Benih Allah butuh. Waqala nafa'allahu bi Habib Abdullah Lidrus berkata juga wa ba'du falaisa lana tariqun wa manhajun siwal kitab was sunnah. Kita tidak punya jalan yang kita ikuti kecuali Al-Quran dan hadis. Waqad syaraha dzalika kullahu sayyidul musannifin wa baqiyatul mujtahidin hujjatul Islam Al-Ghazali. Dan Al-Quran hadis itu semua sudah diterangkan oleh Imam Ghazali fi kitabil azim syan al-mulaqqab U'jubataz zaman yang diberi lakop U'jubataz zaman. Kitab yang menjadi kebanggaan suatu zaman. Yaitu Ihya Ulumuddin alladhi huwa ibaratun an syarhil kitab was sunnah wat tariqah yang di dalamnya dijelaskan kabeh Al-Qur'an, hadis dan tariqah. Wa huwa maudi'u nadzarillah dan kitab Ihya ini aku yakin Debun Habib Abdullah Lidros, aku yakin kitab Ihya ini maudi'u nadzarillah, tempat Allah memandang dengan pandangan rahmat. Wa maudi'u nadzari Rasulillah dan tempat pandangan Rasulullah dengan pandangan khusus. Faman ahabbahu wa tala'ahu wa amila bima fihi faqad istaujaba mahabbatullah wa mahabbat Rasulillah wa malaikati wa anbiya'i wa auliyai. Maka siapapun, siapapun yang belajar kitab Ihya, senang pada kitab Ihya, mengamalkan apa yang ada di kitab Ihya, pasti ini beliau banget. Tak ada bu insyaallah beliau ini. Faqad istaujaba. Pasti orang jadi ngoleh cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para malaikat, cinta para nabi, cinta para kekasih Allah. Beliau dengan yakinnya kita ada bu insya Allah fakot istaujabah. Pasti orang yang oleh cinta Allah, cinta Rasulullah, para malaikat, para nabi, dan para wali. Wa jama'a baina syariati wa tariqati wal haqiqah wa sara aliman fil malaki wal malak fil mulki wal malakut walau ba'atsallahu al mauta lama wasau al ahya illa bima fil ihya. Kata Habibullah Lidros, seandainya orang yang sudah wafat itu dibangkitkan oleh Allah, maka mereka tidak akan berwasiat kecuali satu wasiat. Apa wasiatnya? Amal lagi apa sih pada ihya. Tinggi. Da ihya ini kediring eringkes bin Habibul Haddad. Jadi kitab-kitab kecil.
Nasoihuddin ya asa ringkes ya. Ringkes tibi ban Imam Ghazali nah kitab Minhajul Abidin. Karena ada Buna Sayyidil Walid almarhum Habib Ali Al-Hirid korek mun ajar tasawuf mulailah dari kitab Risalatul Muawanah. Mari Risalatul Bidayatul Hidayah ada Buna beliau. Dik mun ajar tasawuf mulai dari Bidayatul Hidayah terus Risalatul Muawanah karang Habib Al-Haddad Bidayatul Hidayah karang Imam Ghazali Risalatul Muawanah karang Habib Abdul Haddad terus Nasoihuddin ya karang Habib Al-Haddad Puru Minhajul Abidin. Minhajul Abidin karang Imam Ghazali boleh. Setelah Minhajul Abidin baru deki pas baca Ihya ban Hikam. Ya. Ya guna guru gula juga Syekh Imam Zubair. Habib Abdul Haddad dan Imam Ghazali itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ilmu batin oleh Allah diberikan kepada ahlul bait. Ilmu batin itu akan Allah limpahkan kepada ahlul bait, ilmu hati, ilmu apa. Dan itu tampak dalam karangan Habib al-Haddad. Ilmu zahir Allah tampakkan kepada orang yang bukan sadah. Misalnya contohnya beliau ala contoh Imam Ghazali. Tapi nang akhir zaman, ini akhir zaman yang banyak alim bekal dari ahlul bait. Jika ada Deki tambah akhir zaman tambah akhir para keturunan Nabi bekal tambah banyak si alim-alim. Termasuk tanda kiamat. Allah akan menampakkan duriah-duriah Nabi si alim-alim. Makin pun nampak. Nampak. Dulu jarang dulu. Dulu makanya sekali alim langsung cek terkenal Habib Soleh Tangkul. Habib Hussein Berani. Mana Jakartaan ki Habib Ali Habsi Kuitang. Terus Habib Hussein Ali terus Luar Batang. Sedikit nih. Orang mungkin per kota dua habis itu mungkin per kota curan bodoh kapi lebih dihitung lebih dari dua nanti majelis kapi rata-rata di majelisan kebon tambah nampak guna guru gula bahwa tambah akhir zaman dan kilako ki sedekah ki bagus kering tua ki silatur roh orang alaku melolo tak silatur rohmi tak itu mau pesen dikel maki setiap alaku oleh 10 juta tingku bon tak kira itu mau pesen mau pesen itu mau tak ada tak kira beda simpen namun tak akor. Wa kutubul Ghazali lubabul kitab was sunnah wa lubabul ma'quli wal manqul wallahu wakilun ala ma'qul. Allah sejati saksi. Apa sih kecacang kok Dabun Habib Abdullah Idrus. Kitabnya Imam Ghazali semua itu inti dari Al-Quran hadis. Inti dari cara menganalisis Al-Quran dan hadis. Ajing kok aca-aca nggak jadi Allah saksina. Wa min kalamihi. Termasuk Dabuna Qala radhiyallahu anhu Ishhadu alayya anna man waqa ala kutubil Ghazali faqad waqa ala aini syari'a wa tariq wal haqiqah. Dan alhamdulillah terus sapa abai saya mencela kitabnya Imam Ghazali maka saksiin ya orang yang berarti lanyala ke syariat, lanyala ke torikot, lanyala ke hakikat. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu man arada tariqallahu wa rasulah wa ridahuma. Siapa saya jalan tahu jalan tepak ke Allah ke Rasulullah. Siapa setelah oleh ridho na Allah dan Rasulullah, alaihi bimutalaati kutubil Ghazali. Maka kau tuh ajar kitab-kitab Imam Ghazali. Ini kasih abri bocoran wali kutub. Ngaji ini kan mulai berdekuna. Namanya mulai kitab-kitab Imam Ghazali sepes-tepes, terjemahan. Banyak ini berdekapi terjemahan makin. Karena kata salah satu wali kutub Habibullah Idrus, orang memperoleh ridho Allah. Terutawa jalan ongku ke Allah, jalan ongku ke Rasulullah, maka kutu ajar tapi Imam Ghazali. Khususan Al-Bahrul Muhit, Ihya'ahu.
ujubataz zaman ihya ulumuddin fihi jami'ul asrar wa bidayatul hidayah wa fihi taqwa. Mentero takwa ongku ajar bidayatul hidayah. Terutawa sir-sir ajar kitab ihya. Wal arba'in al asal fihi sartus sirat al mustaqim. Sarhus sirat al mustaqim. Montero pagi neng esiratul mustaqim dia. Aman, terak, jember, maka kudu ajar kitab al arba'in al asal. Juga karangannya Imam Ghazali. Ini kitab terakhir yang dibaca Imam Mansuberi. Jadi kiai ini kesete di saat mulang, ki tepan mulang kita hatam kitab al arba'in al asal. Jadi waktu itu pokon wallahu alam beliau ini sebelum itu seemaos cuma dua karangan ulama, yaitu karangan Habib al-Haddad dan karangan Imam Ghazali. Pokon hatam kitab Habib al-Haddad kante Imam Ghazali. Tepes. Hatam karangna Imam Ghazali kante karang Habib al-Haddad boleh. Terus karena ada beliau ada dua orang yang tak bisa berbeza, ada pada orang-orang besar, orang-orang istimewa. Dicinta nak Imam Ghazali, bencinta nak Habib al-Haddad itu luar biasa. Sampai montak keliru saya itu nama ada benar-benar Haddad ke saya itu montak keliru Selasa. Yang mana ke dari seneng ke Habib al-Haddad saya itu pada Selasa ya. Wa minhajul abidin fi tariqun ilallah. Mentara tawa jalan Allah ya minhajul abidin. Tepes-tepes. Tak kelar melihya. Wa kitabul khulasoh fil fikih. Mentara kitab fikih tepes-tepes. Ya nyamannya kitab khulasoh. Fihin nur. Di dalamnya terdapat cahaya. Pokoknya Imam Ghazali baca nih kak Odin. Dan pertama orang yang bukan keturunan Nabi tapi menyandang wali kutub. Ya, sebelum Imam Ghazali tak ada wali kutub dari selain keturunan kanjeng Nabi. Sampai berdebu dari para ulama tak kira bisa wali kutub kecuali keturunan kanjeng Nabi. Lah esa aja mana Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali kuat menyandang wali kutub selama 3 hari 3 malam. Dan ini kepas ulama, Auba pas. Oh ternyata gelar wali kutub itu benih perak khusus kepada Habib. Meskipun benih Habib pun ongkuan ibadana, ongkuan kebangirana bisa menyandang wali kutub. Itu yang memecahkan pertama Imam Ghazali. Karena ilmunya dan hikmahnya kepada agama. Wa min kalamihi termasuk Dabuna Habib Abdullah Al-Idrus juga. Asirru kulluhu fittiba'il kitab was sunnah. Ben mentero tawa sir kapi ilmu rahasia kapi ajir beri Al-Quran dan hadis. Beri nong gunung beri makam. Beri Al-Quran beri hadis. Beri wakhu kasa. Kasa jin beri kuwa. Wa tiba'us syariah. Carana iya kudu norok syariat. Beni berakun ngoja Al-Quran hadis maksudnya toroen. Wa syariah masruhatun fi kitabil Ihya Ulumuddin. Nah, syariat ria kapi beda nang kitab Ihya Ulumuddin. Bah. Ya bakat masuk ontong. Liman tolal Ihya au katabahu. Ontong ya ontong orang yang senda ajar kitab Ihya atau noles kitab Ihya. Au sami'ahu atau pernah ngaji kitab Ihya. Natoko ma'ani ma'nawil Quran walisani hali qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Ihya itu membicarakan tentang arti-arti Al-Quran dan lisanul hal keadaan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulubir rusul wal anbiya wal ulama wal malaika bal sirrul haqaiqil kainat wal ma'kulat. An la syai'a anfa wa aqrab ila ridallah ka mutaba'atil Ghazali wa mahabbati. Tidak ada yang lebih bermanfaat menbelagar telur ridho Allah, terus semak ridho Allah daripada mengikuti kitab-kitabnya Imam Ghazali dan mencintainya. Wahia qalbul mangkuli wal ma'kul karena inti dari sekapina syariat badan yang kitab Imam Ghazali. Ini kesengalam Habib Abdullah Haddad, sengalam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sengalam Habib Abdullah Al-Idrus. Jadi dari habaib dan para ulama senon habaib ini kesaling poji. Pas di akhir zaman itu dua antara ulama habaib dan ya cek terpancing ya. Jangan ikut kubu-kubuan.
Sesering abolong ben Habib tak seneng ke kiai. Sesering abolong ben kiai tak pati seneng ke Habib. Celaka kebi gini kan. Saya tak celaka sirah. Saya ngormati kebi. Tada orang ngormati ke Rogi. Si Rogi kadang saya hormat. Saya hormat ini kan tak oleh apa. Saya bisa ki oleh ria. Bukan bebeji kebi sombong. Merasa paling bagus karena ditaati. Tapi mon orang saya taat, orang yang hormat pasti oleh ganjaran karena menghormati orang lain, tak usah sampai ke kiai, tak usah sampai ke Habib. Menghormati orang Islam itu adalah ajaran Islam. Maka ada yang Islam pada Islam mah tak boleh nyakiin, tak boleh jangan ngucain, tak boleh lah nyala. Napa boleh ke seorang kiai, napa boleh ke seorang Habib. Tidak. Lepas mungkin, karena pun abis tak ngaji, terlalu abis tak ngaji, pol-kompolan, akhirnya kubu-kubuan. Ini ke setan perak. Ya masuk ke tang perangkap lah. Ya lah jangan ngujai Habib. Ya lah jangan ngujai Kiai. Setan seperak. Kan menteromo seneng ke kanjing Nabi cek kubu-kubuan. Pokon serah see pandang alatin ke agama hormatin. Aten nemben tak bisa paksa. Lah kadung condong misalnya. Kadung condong ke Kiai atau berkadung condong ke Habib. Tak seneng ketung paksa kudu seneng. Paksa kudu ngormatin. Jadi kemudian selamat. Karena ulama, kiai, ini kan meskipun berdesi alim baku ni kocak kiai. Misal kasak baambana orang-orang yang beratu ke bangiran. Nama boleh misalnya alim, kiai alim. Misalnya tak alim, baambana kas orang beratu ke bangiran. Membabat desa, misalnya si Abu Bud yang punten daerah. Lewat pas benbian tak hormatin, bian daerah. Daripada pada tak itu mungkin ya. Jadi lebih baik paham-paham yang seperti itu. Kubu-kubuan sehingga ketika pemari selesaikan ambui mulai pada mencelamati. Abe nyangka orang lain coba jaring abe cek cubaan mak nyangka orang lain coba. Mungkin orang tahu ning kecubaan kula benempian, kula benempian tibi kan uning ke cubaan abe tibi. Le orang ngangkok rila. Biasa harus abang rasa orang ngangkok rila mak bisa meremehkan orang lain. Padahal orang yang diremehkan berhikmah ke masyarakat. Ini kan kesalahan. Wa anfa'u yaumin yanfuhu Israfil fisur. Wa yaumin naqara fin nakur. Wallahu wakil ala ma'akul. Pokoknya paling manfaat, paling raja barokana intin ihya wis lecek kal nyengkal niki intin sabun Habibullah Ali terus. Ben kok tanggung jawab atas tang cacar ya. Minta kok ngajak orang maca kitab sesalan kok tanggung jawab di akhirat. Di misalnya pian ajar kitab ihya pas tak selamat. Maturaki baki ya akhirat sareh si Asman Habib Abdullah Al Idrus. Beb kula lestari maca kitab ihya. Kula ngamalaki semampu Tuhan kula. Mon kula tak selamat beb panjenengan etere Tuhan kula. Agini keleju. Jadi beliau ni berani tanggung jawab. Pokoknya ben usaha ngamalaki. Semampu nembian apa seperti ihya amalaki. Intaha bihatfin yasirin jiddan la yakhlu insyaallah. Oleh Sayyidina wa Syekhina Abdullah bin Aul Haddad Ba'alawi Sahibul Duma bihi wallahu a'lam. Allahumma salli ala